Oke. Oke, jadi ini adalah bahasan tentang bagaimana cara kita mengetahui distribusi dari suatu data. Kenapa ini penting? Ya, ini saya ambil dari buku Simulation with Pro Model karya Harel dan kawan-kawan. Kenapa ini penting? Nah, ketika kita misalnya menghadapi suatu kasus, misalnya kita mengambil data ya, setelah kita mengambil data, ada data misalnya 40 observed activity times for bagging operation. Misalnya ini adalah ada proses namanya bagging operation dan kita dapat 40 data. Oke, kita mau mensimulasikannya. Ceritanya kita simulasikan menggunakan software FlexSim. Kita menggunakan buat source-nya, misalnya ya, contoh seperti ini. Lalu kita menginputkan datanya, kemudian kita ditanya oleh software ini, apa distribusi datanya? Ternyata di sini ada banyak sekali, ada Bernoulli, beta, triangular, log normal, logistik, gamma, normal. Oke, kan kita bingung ya. Ini data kita ini distribusinya apa? Kita coba amati lagi tabelnya. Tidak kebayang ini distribusinya apa. Kita bingung ya. Tapi kita harus menginputkan di sini. Maka dari itu kita membutuhkan sebuah proses untuk mengetahui apa sebenarnya distribusi data yang kita kaji. Ya, itu jadi motivasi awalnya adalah seperti hal tersebut. Kita ingin tahu apa distribusi datanya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti kita akan coba lihat step by stepnya satu persatu. Oke. Nah, jadi kita sudah membuat ya, kita mendapatkan datanya seperti ini. Nah, ini kita dengan bantuan Excel. Ceritanya datanya adalah seperti ini kurang lebih ya. Nah, saya petakan dari sini. Lalu saya taruh di dalam berarti ada berapa data ini kira-kira? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4. Ada 40 data ya. Maka datanya itu saya pindahkan dulu ke dalam bentuk seperti ini. Ya. Nah, tahap pertama ya, filosofisnya itu adalah kita ingin membandingkan apakah data ini sesuai tidak dengan distribusi yang kita duga. Asumsikan kita awal-awalnya menduga bahwa data ini berdistribusi uniform. Ya, tadi distribusi ada banyaknya, ada normal dan lain. Untuk mudahnya sekarang kita asumsikan bahwa data ini berdistribusi uniform. Apa saja tahapan ya? Pertama, kita identifikasi dahulu datanya ini jumlahnya berapa? N-nya berapa? Tadi berapa? 40 ya. Maka kita munculkan 40 datanya. Kemudian kita cari nilai minimumnya berapa. Nah, nilai minimumnya berapa? Kita cari, kita lihat. Ternyata nilai minimumnya itu adalah 7,2. Kemudian nilai maksimumnya berapa? Kita cari lagi. Setelah kita kaji, ternyata nilai maksimumnya itu adalah 16,9 ya. Oke, berarti ada berapa kelasnya? Ya, ada berapa datanya? Kita bagi menjadi beberapa kelas. Oke, karena ada 40 data, salah satu rumus yang bisa kita gunakan ya nah, data kita bisa menggunakan yang ini ya. Jumlah kelas itu adalah 2 kali N pangkat 1/3. Itu adalah jumlah kelasnya. Ini adalah ya semacam rule of thumb ya. Di sini kita dikatakan di atas ini adalah rule of thumb untuk menentukan jumlah kelas. Oke, maka kelasnya berapa? 2 dikali 40 akar pangkat 3, hasilnya adalah 4,3. Ya. Kemudian kita round up kan, kita bulatkan ke atas, berapa? Menjadi 5, dibulatkan ke atas. Nilai maksimumnya juga kita bulatkan menjadi 17.
nilai minimumnya dibulatkan jadi berapa? Jadi 7, gitu ya. Oke. Dari sini nih data ini ya. Nilai minimumnya kita anggap 7, nilai maksimum kita anggap 17. Kenapa? Supaya mencakup semua data yang ada di sini. Kalau dikecilkan 16, nanti ada data yang nilainya 16,3 nggak masuk dalam kelas. Oke. Nah, tahap berikutnya apa? Kita hitung jaraknya berapa? Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Berapa jaraknya? 17 kurang 7 berapa? 10. Rentang kelasnya berapa? Kelasnya ada 5, jaraknya ada 10. Berarti masing-masing kelas jaraknya ada berapa? Rentangnya. 10 bagi 5 berapa? 2. Oke, berarti masing-masing kelas jaraknya itu adalah 2. Dimulai dari 7 sampai ke 17. Kita buat tabel datanya ya. Jadi kita kelompok-kelompokkan nih datanya. Supaya mudah untuk kita cek distribusinya apa. Oke, nilai kelas pertama, nilai minimumnya berapa? Ya, yang pertama ini ya, yaitu adalah 7. Gitu kan? Kelas terakhir, paling tingginya berapa maksimumnya? 17. Oke, kelas pertama itu berapa sampai berapa? 7 sampai 9, gitu ya. Rentangnya adalah, karena rentangnya 2 kan? Kelas kedua berapa? 9 sampai 11. Kelas ketiga 11 sampai 13. Kelas keempat 15 dan kelas kelima 15 sampai 17. Oke, kita dapat rentangnya ya. Kita dapat interval data setiap kelas 1 sampai kelas ke-5. Nah, selanjutnya kita mencari data empirisnya. Observasinya, kenyataannya ada berapa sih? Data yang rentangnya antara 7 sampai 9. Kita hitung ya. Yang 7 sampai 9. 1. Mana lagi? 2. Berapa lagi? 8,2 ini 3. 4. 5. 6. Ini? Bukan ya. 7. Sudah ya, habis ya. Berarti ada berapa? Ada 7 data. Ya. Ada 7 data yang yang nilainya adalah antara 7 dan 9. Maka kita bisa katakan kelas 1 frekuensinya adalah 7. Kelas 2 berapa? Nah, singkat cerita kita dapatkan kelas kedua frekuensinya adalah 7. Kelas ketiga frekuensinya ada 10. Jadi yang nilainya antara 11 sampai 13 itu ada 10. Yang nilainya antara 13 sampai 15 itu ada 9. Yang nilainya antara 15 sampai 17 itu ada 7. Oke. Datanya sama, 40 data. Tapi ini sudah kita buat menjadi kelas-kelas. Supaya tadi, kenapa? Supaya kita mudah membandingkannya dengan distribusi yang secara teoritis. Nah, ini distribusi nyatanya. Nah, kita nggak tahu ini distribusi apa. Sampai sini dulu, ada pertanyaan?